Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng nih. Kayaknya saya harus pakai pantun nih. Ya, bibir dikulum gara-gara sariawan. Assalamualaikum warga Crystal Gardens. Udah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia-Nya, anugerah dan kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, di masjid yang kita cintai, Masjid Baitur Rahman, dalam acara Iftar Jamai. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada kita junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntut kita ke jalan yang benar, jalan yang terang dan tawakal. Yang saya hormati Ketua MKN hadir beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua RW 06. Yang saya hormati Ketua RT Bani. Yang saya hormati Tuan Ustaz kita yang akan mengisi pembelajaran kita, Al-Mukarram Ustaz Malik Mesaki. Dan yang saya hormati semua Bapak Ibu warga Crystal Gardens. Berbicara tentang Iftar Jamai yang boleh dibilang sama aja dengan bukber, buka puasa bersama ya. Alhamdulillah tahun ini biasanya sih dari mulai puasa pertama biasanya udah ada undangan tuh ya, dari teman TK, teman SD, teman SMP, SMA, ya kayaknya teman kuliah buka puasa bersama ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ada buka puasa bersama setelah bertahun-tahun di setelah pandemi. Alhamdulillah warga Crystal Gardens kita bisa berkumpul bersama di hari ini, bisa menatap mungkin yang selama ini jarang ketemu bisa ketemu, bisa kenalan lagi ya. Akhirnya terjalin silaturahmi antara warga Crystal Gardens ini. Untuk mempersingkat waktu, ada beberapa acara hari ini. Yang pertama nanti ada sambutan dari Ketua Panitia, Ketua BKN, terus ada pengajian yang akan dipengajikan oleh Al-Ustaz Al-Ustaz Ibrahim, dan nanti yang terakhir akan diisi oleh tausiah dari Ustaz Al-Mukarram Ustaz Malik Mesaki. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke yang pertama, yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ibrahim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita sama-sama mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari Ustaz Ibrahim. Beliau ini adalah imam tetap di masjid kita, masih muda, tampan dan hafid Quran. Semoga anak cucu kita ke depannya bisa mengikuti beliau jadi hafid Quran yang ahli dan cinta Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya langsung aja sambutan dari ketua panitia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih lemes banget nih. Masih 1 jam lagi lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan ya, khususnya kesehatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk mendatangi majelis iftar jama'i yang insya Allah ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang tidak mengerti apa-apa sampai dengan mengerti gadget lah istilahnya. Saya tidak berpanjang lebar karena waktu juga sudah mepet ya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kaum muslimin Crystal Garden Resident yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara iftar jamaah ini secara ikhlas ya tentunya. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia khususnya serta DKM Baitur Rahman yang sudah support kita untuk mengadakan acara ini. Semalam saya sempat dengar katanya acara iftar jamaah ini sempat vakum ya beberapa tahun dan baru kali ini diadakan kembali. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya bisa diadakan acara yang sama dan mungkin lebih baik lagi. Saya dari panitia memohon maaf juga jika ada masih salah atau kurang ya selama acara ini berlangsung atau penyambutan berlangsung, semata-mata karena kita juga masih belajar ya untuk mengadakan acara seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya mau pantun lagi boleh nih? Saya mau pantun, saya akan cakep gitu ya. Pak Yayan cakep gitu. Bikin kolak pakai gula aren. Cakep. Makan nasinya sambil ngeliwat. Cakep. Cakep.
Emang luar biasa warga Muslim Crystal Garden. Kalau udah ngumpul sampai nggak ngelihat. Oke bapak-bapak, untuk anak-anak, pokoknya kalau nggak kemana-mana nih, Om ada WordPress itu ada pertanyaan, kalau bisa jawab Om kasih hadiah, ya. Nanti habis acara. Oke bapak-bapak, untuk mempersingkat waktu, langsung ke sambutan berikutnya kepada Ketua DKM. Saya mohon sambutannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Itu bro, itu bro. Jangan lama-lama ya, Bi. Waktu. Salah dari mesen aja ini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asama al-quluba min ad-dalali wa masyari al-taqa'ah. Ahmaduhu subhanahu wa asluhu ala kulli khairin wa fadli wa ziyadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa marartu bil iman wa syahadah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qudwatul muslah bi hukmi wa qiyadah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi alladzina qalu ummati lisiyadati wa riyadah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Masjid Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara iftar jama'i di Crystal Muslim jamaah Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, para pengikutnya yang insyaallah kita semua termasuk pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah mendapatkan syafaat Ismail yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami atas nama DKM Masjid Baitur Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk menghadiri bersilaturahim, saling mengenal, mungkin yang belum kenal jadi saling mengenal, yang sudah kenal jadi lebih akrab dan rangka mempererat tali ukhuwah di antara kita semua. Yang kedua, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para munfik, pada para donatur yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk penyelenggaraan kegiatan kuliah Ramadan di DKM Masjid Baitur Rahman yang kita awal dari mulai tartib Ramadan sampai dengan nanti insyaallah setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Baitur Rahman kita akan menyelenggarakan halal bihalal sekaligus penutupan gebiar Ramadan 1443 Hijriah. Jadi bapak-bapak yang ibu mungkin setelah pulang kampung, insya Allah 2 minggu setelah 2 minggu bulan Syawal ya kita akan menyelenggarakan halal bihalal. Jadi bapak-bapak ibu yang pulang kampung bisa seminggu di kampung, seminggu di sini untuk silaturahim dan halal bihalal antar warga Crystal Muslim Crystal Garden Residen. Terus yang kedua, jadi untuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, insya Allah Masjid Baitur Rahman akan mengadakan itikaf ya 10 hari, dan insya Allah kita akan dipimpin oleh imam kebetulan insya Allah dari adiknya Ustaz Ibrahim yang akan menjadi imam untuk sholat qiyamul lail di Masjid Baitur Rahman di 10 hari bulan Ramadan. Jadi bagi bapak-bapak yang memang ingin melaksanakan itikaf, kita dari DKM menyediakan fasilitas sekaligus menyediakan sahur bersama untuk bapak-bapak yang melaksanakan itikaf. Terus yang agenda selanjutnya yaitu mungkin di minggu besok dan minggu depannya di DKM akan menyelenggarakan takjil on-the-road. Ya sekali lagi bagi bapak yang memang mempunyai keluarga waktu bisa bersama-sama untuk melaksanakan takjil on-the-road. Sekali lagi kami atas nama DKM Baitur Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan segala kebaikan, segala rezeki yang telah diberikan
untuk kebaikan, keberkahan di bulan Ramadan, senantiasa Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Alhamdulillah. Berikutnya yaitu acara inti. Acara dari inti buka puasa bersama itu bukan buka puasanya, tapi yaitu tausiahnya dari guru kita Al-Mukarram Ustaz Malik SAG. Semoga dengan nanti tausiah dari beliau menambah keimanan kita dan ketakwaan kita ke depannya. Takbir. Ustaz waktu dan tempat Haji silakan. Duduk aja gitu. Boleh duduk Ustaz. Berdiri boleh. Dia di luar nggak masuk kan? Yang di luar, masuk yuk masuk. Buka pintunya buka. Yang di luar. Ayo nanti di dalam ada doorpress hadiah mobil. Ya. Setirnya dari bambu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulam gak bawa kampak. Cakep. Jawab salamnya kurang kompak. Cakep. Yang jawab salam kompak kita doain panjang umur, amin. Yang punya masalah Allah bukakan jalan keluarnya. Yang sedang punya hutang ayo Allah bayar hutangnya. Oh kenceng benar ini. Yang sedang sakit gigi Allah angkat giginya. Amin. Yang jawab salam kompak semoga kekompakan ini Allah lanjutkan terus sampai ke depannya. Doa berkah dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Semuanya ya Rabbi bil waghfir lana ma madha Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil balligh maqasidana. Mari kita baca salawat kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad. Di akhirat dapat syafaat, pulang-pulang bukber kita gendol berkat ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir. Di tempat bukber kita belajar ngaji atau di rumah Pak Kiai, kalau sudah gak mau ngaji nanti matinya jadi memedi ya Rabbi bil balligh sidana waghfir lana ya wasi'an. Habis ngaji kita di masjid belajar sholat yang jumlahnya 17 rakaat. Kalau sudah ogah-ogah sholat nanti matinya loncat-loncat ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir.
wasi'al. Tik-tik si anak itik, anak itik di Bintaro. Ibu-ibu kalau di masjid pada cantik, kalau di rumahnya kayak genderuwo. Ya Rabbi bil balik maqasidana wa ghfir ma madaya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala syahrul barakah, syahrul ramadan, syahrul ijabati da'wah, wa syahrul maghfirah, wa syahrul karamah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Tabarakan bi dzikrillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila akhir ayah. Wa qala aydan alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Shadaqallahul 'azim. وبارك رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا الجنة مستقر إلى 4 نفر: تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم جيعان والصائمين في شهر رمضان. صدق الله العظيم وبلغ رسوله حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. Halo, hai. Ini kayaknya udah mulai ngantuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu udah doanya dah. Masya Allah. Ya, kata Bapak MC tadi, ikan sepat, ikan gabus, hidupnya di air tawar, lebih cepat, lebih bagus, sebab kita udah pada lapar ya. Ya, gini kagak lama ini insya Allah. Amma ba'du yang sangat saya hormati, terkhusus para kiai, para asatiz, para alim, para hujaz, para hujajah, tokoh masyarakat, khusus bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Al-Mahbub Al-Kiram Al-Ustaz Habib Ridwan Irwan Syah. Luar biasa. Ini Al-Habib Al-Idrus Al-Atos apa Al-Pukat ini? Kita doakan ya ketua DKM kita, Masya Allah, agak tahan jenggotnya, Masya Allah ya. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, amin. Murah rezeki, banyak rezekinya, banyak anaknya, banyak bininya. Suwek kata bininya. Ustadz harus banyak, Ustadz, saya sering katakan, Ustadz itu anaknya harus banyak. Kenapa? Sesuai dengan namanya, Ustadz, usaha tidak anak deres, Pak. Busut lagi. Kenapa harus banyak? Karena Ustadz kalau banyak anaknya insya Allah soleh, amin. Hafid anaknya insya Allah hafid, ya. Nanti banyak yang ngajarin, nanti banyak yang doain, insya Allah. Berapa Ustadz banyak anak? 15, Pak. Yang di Bogor, Jakarta, Tangerang, Bekasi, kalau Idul Fitri datang semua kan, sungkem sama orang tua, anaknya 15. Pak, saya minta maaf banyak dosa, dimaafin, grosor 2 juta, Pak. Datang dari Jakarta 2 juta, dari Bogor 2 juta.
2 juta kali 15 sudah berapa? Oh Pak, udah bisa manjar Avanza Pak. 30, alhamdulillah. Kata bininya, tahu gini anak Pak nih, 30 Pak anak Pak. Kali 2 lumayan 60 juta, alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Dan juga yang sangat saya hormati ketua panitia daripada penyelenggara acara bukber ataupun iftar izma ya jami' alhamdulillah yang diprakarsai oleh Bapak Ade beserta jajarannya yang alhamdulillah mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan baik harta, tenaga, pikiran dan juga yang lainnya Allah balaskan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan juga yang sangat saya hormati yaitu Al-Ustadz guru kita yang telah membacakan Al-Quran, mudah-mudahan beliau diberikan putra yang soleh dan juga mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama berkah manfaat ilmunya. Amin ya rabbal. Dan juga guru-guru saya, Bapak Sepuh, Bapak-bapak haji, Bapak-bapak bini sepuh, Bapak RW, alhamdulillah hadir. Ini adanya Pak Haji Muhyiddin, alhamdulillah hadir. Dan juga segenap bapak-bapak sekalian, para sepuh bini sepuh yang hadir, bapak ibu remaja-remaja anak-anak yang mudah-mudahan kita kumpul di sini. Insya Allah kita dikumpulkan kembali nanti di padang mahsyar yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan keridhaan Allah dan syafaat Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan mudah-mudahan semuanya jadi orang kaya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Cuman kalau kaya itu gimana urat Pak? Kenapa gimana urat? Kalau udah uratnya kaya semuanya gampang, benar Ustaz? Coba lihat Nisa Sabian Pak. Itu kalau diundang Nisa Sabian buat nyanyi religi Pak, satu kali dia tampil itu 80 juta Pak. Padahal dia cuma ngatain orang doang, tapi dibayar Pak. Gak tahu malu, gak tahu malu, gak tahu malu, gak tahu malu, ngatain orang dibayar Pak. Kenapa? Uratnya kaya, betul nggak? Ngeden dia, ngeden Pak, ngedennya dibayar Pak. Coba kalau kita ngeden di sini kira-kira dibayar kagak? Oh, suruh pulang kita. Nih, kalau udah uratnya kaya. Tapi kalau uratnya miskin, walaupun kerja siang malam, banting tulang, kalau emang dasar miskin, takdirnya miskin, tetap aja miskin. Apa contohnya? Dia naik mobil nggak kuat lama Pak. Baru naik mobil, baru 2 kilo, udah buka pintu, ngeluarin kresek Pak, kantong kresek, udah muntah Pak, 2 trepot Pak. Kenapa? Kagak biasa naik mobil ada AC-nya, uratnya belangsak susah. Tapi ini mau urat kaya semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah. Kalau kita ingin bahagia, tentunya yang paling kehidupan enak, yang paling terindah adalah surga Pak. Bahkan ada ciri 4 ahli surga yang mana cirinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tambil Ghafilin ada 4 orang yang merupakan apa? Dikatakan 4 ciri-ciri ahli surga. Mudah-mudahan ada dalam diri kita. Apa di antara yang pertama? Wajhul malihun, muka yang enak dipandang, muka yang banyak tersenyum. Ini bulan Ramadan, semua amal ditulis oleh Allah. Yang sunnah jadi fardu, yang fardu dilipat gandakan sampai 70, 700, bangkai 1000 bangkal sampai 1000 kali lipat Pak. Maka ketika kita beramal, insya Allah mudah-mudahan dengan kita apa? Dengan kita beramal, di antaranya apalan tadi, muka kita enak dipandang, muka kita banyak tersenyum. Itu salah satu ciri ahli surga. Besok kita amalin Pak. Di panjalan kita senyum tiap hari, senyum aja. Ada orang senyum, kagak ada orang senyum insya Allah ya. Insya Allah masuk surga kagak, gila kita ini jawab ya. Senyum Pak. Kenapa? Senyum juga ibadah. Muka yang enak dipandang, banyak tersenyum, mukanya enak. Karena ada mukanya yang asem Pak, kecut dilihatinnya. Nggak mau apa? Nggak mau kesenyum, tidak mau ketawa, tidak mau manis mukanya. Itu ciri-ciri ahli surga. Wajhun malihun, muka yang kecut. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, ciri ahli surga apa? Wa qalbun taqiyun, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Pak.
Kenapa hati yang bertakwa ini ciri ahli surga? Sebab orang yang bertakwa adalah orang yang mana paling menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pantasnya Allah perintahkan kepada kita berpuasa. Tujuannya utama apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang takwa kepada Allah, hatinya takwa bisirri wal alanya. Mau ada orang, mau kelihatan orang, mau tidak kelihatan orang, insya Allah dia takut kepada Allah. Apa itu takwa? Intisaru awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala apa yang dicegah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga disebutkan al-yadun sahim, tangan yang pemurah, Pak. Ini nih, alhamdulillah, adanya kita bukber pasti ada para dermawan. Adanya kita bukber pasti ada harta yang keluar dari orang-orang yang kaya, orang-orang yang peduli, orang-orang yang memang ingin menafkahkan hartanya dengan Allah. Alhamdulillah terjadi bukber ini karena ada tangan-tangan yang pemurah, tangan-tangan yang pemberi. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang keempat disebutkan ahli surga. Ciri ahli surga adalah apa? Disebutkan adalah wayadun syahiun. Dan juga yang terakhir, yang keempat adalah wabatnun ja'iun, perut yang banyak lapar, orang yang banyak berpuasa. Insya Allah semuanya kita puasa, insya Allah kita menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan salah satunya ada dalam diri kita adalah orang yang disebutkan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebutkan bulan barakah, ini sebutkan bulan maghfirah, ini sebutkan bulan diijabah doa. Maka pantas Rasul mengatakan dalam salah satu keterangannya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dikatakan yang namanya lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, andaikan umatku tahu ada apa di bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanatan kula Ramadan, pasti menginginkan semua bulan jadi bulan suci Ramadan. Ya, kalau umat Nabi Muhammad tahu ada apa di bulan Ramadan, pasti menginginkan semua bulan jadi bulan suci Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mustami'ah, karena kebaikan yang Allah lipat gandakan, Pak. Mana kalau kita beramal di hari yang biasa, Allah akan lipat gandakan. Manja'a bil hasanati falahu asrun amsalha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, Allah akan balaskan 10 kali lipat. Datangnya Ramadan, Allah balaskan 700 kali lipat. Alhamdulillah, berarti kebaikan yang Allah lipat gandakan. Wa ta'atal makbulah, taat yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Jangankan kita puasa, jangankan kita sholat tarawih, jangankan kita sholat fardu, Pak. Ini tidurnya saja dianggap bertasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah tadi hari libur di Masjid Baitur Rahman semuanya bertasbih berbondong-bondong, Pak. Mau ngapain? Mau bantal ke masjid. Mau ngapain? Tasbih katanya. Kenapa? Tidurnya saja dianggap bertasbih, apalagi kita tasbih beneran. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga wa da'watil mustajabah, doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta apa kita di bulan Ramadan? Apa yang kita minta pasti dijawab oleh Allah. Minta apa? Minta diberkahkan rezeki, minta dipanjangkan umur. Yang punya hutang minta dibayar hutangnya, yang sedang sakit minta diangkat penyakitnya, yang belum punya mobil 2 minta 2-3 mobil sama Allah. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak, Pak, kita minta mobil sama Allah? Boleh, Pak. Doanya banyak, Pak. Ya, kena ini Ramadan, dicatat doanya. Serena Yari Suzuki Xenia Rasmit Sumisi Soluna Jazz Honda City
Avanza Mazda Alpipi Serena. Itu Pak doanya Pak. Nanti Bapak baca doanya di pinggir jalan Pak, depan Husada. Serena Yaris Suzuki. Insya Allah Pak, mobil kagak dapat edan idat ya. Nih doa boleh ya? Boleh. Ya Allah, saya banyak hutang ya Allah. Hutang ya Allah, pasti Allah lunaskan hutang kita. Kenapa? Ini bulan Ramadan. Yang penting yakin apa yang kita ucapkan pasti diijabah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, pasti akan aku ijabah. Insya Allah. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezeki yang dikeluarkan Allah lipat gandakan sampai dengan ribuan kali lipat, dan kita menjadi orang yang kaya di akhirat, bahagia di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga apa disebutkan? Wal jannatu mustaqatul lahum. Orang yang mana disebutkan tadi, kalau umatku tahu ada apa Ramadan, disebutkan pasti menginginkan semua bulan jadi Ramadan. Kenapa? Karena surga merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan ada 4 Pak golongan yang merindukan surga. Mana diantaranya? Satu, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Udah berapa juz Pak kita baca di Ramadan tanggal 1 sampai sekarang tanggal 13? Udah berapa juz Pak? Hah? Berapa juz? Oh, Ustaz udah juz jambu, juz apel, juz strawberry, ya. Baca kita kebanyakan sekarang ini Al-Quran cuman adanya di masjid, adanya di tempat sholat, jarang dibaca. Yang dibaca HP, betul? Benar? Di masjid HP, di musola HP, majlis taklim, di kuburan, di mobil, di lapangan, HP Pak. Masya Allah, ini HP udah kita baca setiap hari. Ya lihat terus HP, kalau enggak Facebook, ya TikTok, enggak TikTok, ya WA, kalau enggak WA, ya Instagram, apa aja. Jangankan kita yang udah begini Pak, yang orang kantoran pegang HP. Nenek-nenek sekarang pada pegang HP Pak semuanya. Dia bikin grup sendiri di WA, namanya Roni, rombongan ini Pak. Semuanya nenek-nenek, semuanya bikin grup Pak. Ya, aki-akinya mau kalah, bikin Facebook www.triput.com Pak. Aki-aki semuanya isinya. Iya, isinya kain kapan belum? Ya, ini karena HP yang dibaca, bukan Quran. Kenapa? Karena pergeseran zaman. Akhirnya apa? Ini Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Hudal linnasi wa bainal huda wa furqan. Ini sebagai apa? Sebagai petunjuk buat kita manusia, penjelas daripada apa hukum-hukum yang diturunkan Allah, dan pembeda daripada hukum-hukum sebelumnya, penyempurna dari ada. Tapi jarang kita membaca Al-Quran. Terpaling banyak kita duduk di depan HP, bosan HP, laptop, bosan laptop, warnet, bosan warnet, iPad, nggak punya iPad, ngepet. Bosan iPad, tablet, mabok tablet, mencret. Nih, HP dibaca. Ramadan cuman lihat game, Ramadan cuman lihat status, Ramadan cuman bikin jet apa tuh namanya. Ramadan yang di HP yang dilihat bukan Quran, yang dilihat fitur-fitur yang kira-kira membuat kita jadi untung, membuat kita terhibur, membuat kita senang. Padahal Quran ini sebagai pedoman buat kita. Ayo, kalau ingin rindukan surga, kita baca Al-Quran. Insya Allah ya. Satu kali Quran. Yang kedua, yang rindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Untuk apa? Lisan dijaga untuk tidak menyakiti orang lain. Lisan dijaga untuk tidak menyinggung orang lain. Lisan dijaga untuk tidak membuat celaka orang lain. Sebab kata Nabi,
salamatul insan ala hifdzil lisan. Selamatnya manusia bagaimana lisannya dipakai. Hati-hati, mulut kita adalah harimau kita sendiri. Maka kalau kita pergunakan sebaik-baiknya, insya Allah akan membuat kita menjadi selamat. Pakai apa? Pakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Baca mulut kita untuk berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mut'imi ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar sesudah berbuka puasa. Nih contohnya takzir. Ini disiapin mantep nih enak ya. Udah ada jeruknya, sudah ada anggurnya, sudah ada minumannya, sudah ada kolaknya. Tahu udah ada berkatnya belum Ustaz? Ada ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini berarti apa? Berarti orang yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa pada saatnya, maka insya Allah itulah amalan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mut'imi ji'an, memberikan makan kepada orang yang lapar sudah berpuasa. Yang terakhir, yang keempat, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Adalah was-shaimina di syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita melaksanakan ibadah puasa dari tanggal 1 sampai sekarang tanggal yang ke berapa ini? 13 ya? 14 ya, kita udah puasa, udah pokoknya lebaran tinggal 18 hari lagi lah kira-kira ya. Masya Allah, udah hitung-hitung gue udah bikin status, alhamdulillah lebaran 18 hari lagi, berarti udah berapa tuh? Berarti puasa udah lumayan lama dah ya. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan, amalan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, ikhlaskan Allah karena iman, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang tinggi derajatnya, dan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat insya Allah. Jadilah yaitu satu perumpamaan, yaitu seekor kupu-kupu Pak. Yang namanya kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu adalah seekor ulat yang menjijikan Pak. Dia dibenci, dia dijauhi, tempatnya merusak. Kenapa? Dia makan daun-daun yang sengaja ditanam, dia makan, dia rusak Pak. Tapi ini yang namanya ulat, dia punya sifat baik, dia berdiam diri, dia membentuk dalam kepompong, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak apa, dia tidak bersosialisasi, dia diam saja dalam kepompong Pak, tidak ngapa-ngapain, sabar di dalamnya. Pada saatnya dia keluar dengan bentuk yang baru yang bernama kupu-kupu. Tempatnya indah, yang dihikapinya bagus, yang disukainya orang-orang baik, dan juga yang diminum, yang dimakan madu dan juga yang baik-baik. Satu contoh buat kita. Sebelum Ramadan kita orang yang banyak dosa. Sebelum Ramadan kita orang yang lalai kepada agama. Sebelum Ramadan kita jarang baca Quran. Sebelum Ramadan kita tidak peka kepada tetangga yang tidak mampu. Tetapi setelah Ramadan datang, alhamdulillah kita dididik untuk bersedekah, dididik untuk apa? Bersabar, dididik kita untuk berbagi. Alhamdulillah wa syukurlah, sekarang kita menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan selesai Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi ingat, jangan sampai kita menjadi apa? Menjadi orang yang dermawan tetapi tidak pandai memilah dan memilih siapa yang kita tolong Pak. Terkadang-kadang banyak orang yang memanfaatkan situasi sekarang. Iya, kalau urusan ada sembako datang ke masjid, rajin dia itikaf. Kagak ada sembako, kagak datang. Itu mendidik apa? Mendidik jadi pengemis, mendidik jadi orang yang apa? Yang terhina. Maka kita harus selektif kalau ingin memberi. Lihat dulu siapa itu orangnya, di mana rumahnya, apa kebiasaannya. Kalau memang itu orang yang tidak apa, yang memang tidak mampu, tapi dia rajin bekerja, tapi dia orang yang baik,
insya Allah kita bantu akan jadi pahala buat kita, insya Allah. Mudah-mudahan yang kita bantu pada hari ini, hari kemarin, hari esok, mudah-mudahan ada manfaatnya buat mereka dan ada keberkahannya buat kita semuanya, sesuai dengan tema bulan Ramadan, bulan berkah buat kita. Semoga kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, digampangkan urusan, dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan takwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang akan dibicarakan. Mudah-mudahan yang bisa saya jawab dijawab, yang nggak bisa jawab di-PR-kan saja. Ya, dari saya cukup sekian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa daril awsani wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 3. Tes benar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan tausiah dari Al Mukarram Ustaz Malik SAG ya. Tadi kita sama-sama dengar yaitu ciri-ciri dari ahli surga. Ya, semoga kita semua yang ada di sini termasuk bagian yang ahli surga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita masih ada waktu sedikit ya, kurang lebih masih ada waktu 10 menit lebih. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Pertanyaan boleh seputar Ramadan atau di luar Ramadan. Ya, oke. Saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada waktu. Silakan. Kang Topan biasanya mau nanya. Pak Yayan mau nanya, Pak Yayan boleh nggak apa-apa? Di luar masalah Ramadan nggak apa-apa. Masalah keluarga, kerjaan nggak apa-apa, boleh. Benar? Masalah duit. Nah, kalau masalah duit ya. Saya belum jawab. Ayo. Ibu-ibu, ada yang mau tanya, ibu-ibu? Bu Susan? Ya, bentar nanya. Kayaknya bukan pengen nanya, tapi pengen makan urusan. Sama kayak saya urusan. Pak Roni mau nanya. Tadi Pak Roni singkatan apa tadi? Omongan ini. Pak Ahmad mungkin mau nanya. Waalaikumsalam. Mungkin ini pertanyaan general yang mungkin dirasakan atau dialami oleh semua orang. Boleh sharing nggak? Maksudnya apa istilahnya? Yang kita selama Ramadan ini biar tetap istiqomah ya, menjalankan segala kebaikan kita, mulai dari mungkin baca Al-Quran, sholat jamaahnya, yang lainnya, dan lain sebagainya, hal-hal yang baik yang di bulan Ramadan kita jalani. Kira-kira maksudnya ada tips atau yang tertentu yang bisa sharing ke kita supaya istiqomah ke depannya. Iya, biar istiqomah maksudnya sampai dengan hari kemenangan, Pak. Insya Allah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berarti sangat bagus pertanyaannya, yaitu bagaimana kita menjalankan amalan yang diajarkan di Ramadan ini supaya istiqomah sampai Ramadan selesai dan bertemu Ramadan lagi, gitu ya.
Memang ketika kita beramal, Pak, ketika kita berbuat kebaikan, pasti halangan, rintangan itu sangat banyak, Pak. Yakin itu pasti datang. Bahkan Nabi mengucap begini, man kana amalun khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana amalun syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa orang yang amalnya hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, fahuwa rabihun, dialah orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa man kana amalun syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa orang yang amalnya hari ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk daripada bulan hari ini, bulan kemarin, bulan ini, tahun ini, ya, tahun ini, maka apa? Bulan hari ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk daripada hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin. Fahuwa mal'unun, dialah orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau amalan kita sesudah Ramadan, yang kita kerjakan di Ramadan ditinggalkan sesudah Idul Fitri, termasuk kita menjadi orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau kita istiqomah, insya Allah berarti kitalah orang yang mendapatkan keridhaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin istiqomah melaksanakan amalan, yang paling pertama, jangan kita beramal terlalu banyak, Pak. Kenapa? Dengan kita beramal langsung banyak, itu akan menjadikan berat melakukan amalan-amalan berikutnya. Ibarat contoh, kalau kita ingin menghafal Quran, jangan kita menghafal satu malam itu sampai selembar, Pak. Semalam itu bisa, kedepannya jadi beban. Waduh, gimana ya? Waduh, bagaimana ya? Akhirnya akan apa? Kendor, malas lagi. Tetapi walaupun satu hari, ya Ustaz, satu ayat, one day, one ayat, satu hari, satu ayat, insya Allah istiqomah akan tercapai sampai 30 juz. Walaupun tidak ditarget berapa tahun, yang penting istiqomah berjalan, insya Allah. Sedekah, Pak, sama. Sedekah kalau langsung banyak, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, di bulan Ramadan, ternyata itu membuat kita jadi ingat terus, Pak. Waduh, duit gua habis dah ini. Waduh, nanti buat mau lebaran bagaimana? Buat pulang kampung bagaimana? Aduh, gara-gara sedekah sih jadi begini saya, jadi susah tuh, Pak. Tetapi kalau sedekah yang sedikit, sehingga kita lupa kita sering bersedekah, itulah yang akan jadi amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kita pun tidak akan merasa berat dengan sedekah itu. Jadi lakukan amalan sedikit tetapi istiqomah. Jangan kita nafsu ingin amalan langsung banyak, ternyata cuma 1, 2, 3 kali saja. Kesananya berat kita melakukannya. Begitu Bapak ya. Jadi sedikit tapi istiqomah, insya Allah akan menjadikan ringan ke depannya. Ada lagi Pak? Cukup? Ada lagi? Masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Satu pertanyaan lagi nih, boleh? Ya, ini Pak Ustadz, ini belum setengahnya warga Kristal ini, warga Muslim ini belum setengahnya. Begitu, sedikit ya. Walaupun sampai wah, gak muat ya, Masya Allah. Kecuali sini ada sembako sekarung-sekarung, penuh kan? Yang dari luar berdatang. Ada lagi yang ditanyakan? Sekitar Ramadan? Tidak ada lagi? Bagaimana? Cukup ya. Baik, alhamdulillah. Ternyata memang yang kita harapkan, yang saya harapkan tercapai. Kenapa? Semua sudah paham. Alhamdulillah. Tahu paham, tahu lapar ini urusannya ya. Mudah-mudahan yang kita kerjakan, yang kita tanyakan, kita mudah-mudahan semuanya sudah paham, dan semoga pertemuan kita kali ini ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya ulangi kembali, ikan sepat, ikan gabus, hidupnya di air tawar, lebih cepat bagus. Sudah pada lapar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.